بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم
استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, tawajuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Faqila wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhul a'mal qabla mautihi au kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji Pelo rahimakumullah. Wabil khusus kepada tuan rumah Bapak Haji Ridho Nur Adityawan beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarganya, Allah jadikan keberkahan dalam hidupnya sehingga dari keluarganya terlahirlah generasi-generasi yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman juga yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Ada orang yang paling celaka nanti pada hari kiamat. Ada manusia-manusia yang nanti pada hari kiamat dia adalah orang yang paling celaka. Dia adalah orang yang paling tidak beruntung. Siapakah mereka? Nabi mengatakan rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kesempatan ketika di dunianya untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, falam yatlubuhu, tetapi mereka tidak mau menggunakan waktu itu untuk duduk dalam majelis ilmu. Maka dari hadis yang pendek ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Sehingga Nabi mengatakan, bahkan Nabi memberikan ancaman bagi mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia untuk bisa menuntut ilmu, tetapi dia tidak menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah dudukan kita, telah berikan taufik kepada kita
untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Kalau kita membahas siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan innallaha ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa taala idza arada bi 'abdin khairan, menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, istakmalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyibukkan dirinya. Disibukkan untuk apa ini? Para sahabat tuh rasa ingin tahunya tinggi. Para sahabat tuh bertanya kepada Nabi, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Disibukkan untuk perkara apa mereka itu yang dicintai oleh Allah, agar kami termasuk kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhul a'mal qabla mautihi. Di antara tanda, berarti kan kalau di antara banyak, ya kan, nggak cuma satu. Tapi Nabi mengatakan di antara tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa mengamalkan agama dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal selama 24 jam dan kita nggak ngeluh atas amal yang kita kerjakan, berarti di situ ada tanda Allah sayang kepada kita. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka jangan kita tolak cinta itu. Kebanyakan di antara kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, diberikan kesempatan untuk bisa duduk dalam majelis-majelisnya para ulama, ya kan? Tetapi malah kita tolak. Apa di antara tanda kita menolak cintanya Allah? Kita melakukan amal-amal, yaitu amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah anugerahkan kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, ambil. Ya, jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali kalau nggak salah dalam Ihya-nya, beliau mengatakan la tangzur ila sigharil ma'asi walakin ingdur ila man asaita. Jangan pernah melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Hari ini banyak orang meremehkan dosa kecil, ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada orang yang meremehkan dosa. Siapakah orang yang dikatakan fasik? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbul fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak senang sama orang fasik. Siapa orang fasik tuh? Orang fasik itu kata para ulama, musirrus shaghair wa murtakibul kabair. Artinya adalah orang yang berani melakukan kemaksiatan kecil dan dia meninggalkan kemaksiatan besar. Kalau sekarang kalau kita tanya sama Mas Arifin, kamu sekarang setelah ngaji berani nggak berzina? Udah nggak berani saya berzina karena itu dosa besar. Tapi banyak di antara kita yang hari ini berani melakukan maksiat kecil, ya, seperti mungkin kita makai barang orang lain tanpa izin. Itu termasuk bagian dari dosa tuh. Kalau kita berani melakukan dosa kecil sementara kita nggak berani melakukan dosa besar, maka kata para ulama itu termasuk orang fasik. Dan orang fasik itu Allah nggak senang banget sama orang fasik. Makanya Nabi juga mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan dengan terus-terusan dan tidak dikatakan dosa besar apabila ditaubati. Contoh gini, kalau kita menganggap bahwa memakai barang orang lain tanpa izin itu termasuk bagian dari dosa, tapi
tapi kita sering banget melakukan itu. Maka kalau kita istiqomah melakukan itu, dari kecil itulah nanti kita akan berani melakukan dosa besar. Ada orang dia berzina, ada orang dia mencuri, ada orang dia akul walidain, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tapi dia istighfar, ya Allah, saya telah melakukan dosa besar, ya Allah, dia taubatin. Maka dosa yang dikatakan besar itu, kalau dia taubati, itu akan dikatakan dosa kecil. Kapan orang itu berani melakukan perzinaan? Karena ketika meremehkan dosa kecil. Makanya Nabi mengatakan, la tahtakir syai'am mahmakana saghiran. Jangan kau remehkan perkara itu walaupun kecil. Ya, jangan meremehkan. Apalagi sampai berani kita melalaikan sholat. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang munafik itu 3 dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sifatnya orang munafik itu yang pertama kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang pertama banget ini, kalau datang panggilan Allah maka mereka tidak segera mengerjakan panggilan itu, tidak segera menunaikan perintahnya Allah. Intinya kalau sholat datang nih, waktu azan sudah berkumandang nih, masih sibuk dengan perniagaannya. Itu termasuk bagian dari orang, sifatnya orang munafik. Walaupun dia sholat, tapi melalaikan sholatnya, maka itu Allah mengatakan termasuk dari sifatnya orang munafik. Terus yang kedua apa kata Allah? Yura'unan nasa. Yang kedua, Allah mensifati orang munafik, kalau beramal dia itu sukanya dilihat sama orang. Ya, kalau beramal sukanya dilihat sama orang. Kalau nggak ada orang dia nggak mau amal. Tapi kalau waktu lagi majelis kayak gini, lagi minum misalnya, bismillah, selesai, alhamdulillah. Ntar kalau udah pulang ke rumah, wah, udah lupa tuh. Itu sifatnya orang munafik. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah dia berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Maka kita lihat nih introspeksi diri kita, bagaimana keadaan kita? Apakah kita termasuk dari tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an? Bagaimana keadaan kita? Bagaimana hati kita ketika mendengar panggilan Allah? Bagaimana hati kita ketika kita beramal? Bagaimana lisan kita dan hati kita ketika dalam keadaan sendiri? Makanya dalam riwayat itu Allah Subhanahu wa taala apabila senang kepada hambanya, maka Allah akan berikan 2 perkara. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini kan malam ini kita bahas tentang tanda cintanya Allah kepada hamba. Kalau dari hadis-hadis yang saya hafalkan banyak tanda cinta Allah. Ya, banyak sekali. Pertama kata Nabi, di antara tanda cintanya Allah kepada hamba tadi, Allah akan sibukkan orang itu dalam kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia urusan-urusan agama. Ini dikuatkan oleh seorang tabi'in bernama Sayyidina Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ja'ala fihi salasu hisalin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 sifat dalam dirinya. Ya, ini dalam kitab Nafaisud Durur karyanya Syekh Nurdin Marbu. Ini kitabnya saya bawa. Yang pertama, tanda cintanya Allah kepada hamba, yang pertama adalah fikhan fid din. Allah akan pahamkan dia urusan syariat. Apa tuh syariat?
Kalau teman-teman AGPG pasti tahu tuh syariat tuh apa tuh. Apa syariat tuh teman-teman AGPG yang kemarin ngaji? Artinya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan sibukkan dia dalam ilmu agama. Artinya orang itu senang sama ngaji. Ya, karena dalam ngaji itu banyak kebaikan. Dan ngaji itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi mengatakan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kalian untuk duduk dalam majelisnya ulama dan mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama. Karena Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin, beliau mengatakan kalau seseorang dalam satu hari kok dia tidak duduk mendengarkan nasihatnya ulama, maka hatinya akan tumbuh titik hitam. Kalau 2 hari tambah lagi titiknya, kalau 3 hari tambah lagi titiknya. Sehingga kalau tidak mau mendengarkan nasihatnya ulama, maka lama-kelamaan hati itu akan gelap. Kalau sudah gelap akan susah menerima kebaikan. Kenapa hari ini kita tidak senang dengan beramal? Karena hati kita sudah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun adim. Ketika hati sudah dikunci oleh Allah, maka penglihatan sudah tidak berfungsi gunanya. Ketika hati sudah digelapkan oleh Allah, maka pendengaran sudah tidak berfungsi gunanya. Ketika hati sudah dimatikan oleh Allah, maka daya berpikir pun kita nggak akan berfungsi. Ya, sehingga kita tuh susah mengamalkan agama. Kenapa? Karena hati sudah keras. Hati keras itu disebabkan apa? Karena nggak mau duduk bermujalasah dengan orang-orang soleh. Makanya antum nih bersyukur sekali ketika Allah pilih kita, berikan inayah, berikan taufik kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Tanda besarnya Allah adalah telah sayang kepada kita. Allah pahamkan kita dalam urusan agama. Yang pertama adalah Allah pahamkan kita, yaitu tentang syariat. Ya, apa itu syariat? Syariat itu adalah amalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sampai kepada para tabi'in, yang di situ menjelaskan hukum-hukum Allah. Itu namanya syariat. Ya, itu namanya syariat. Nah, syariat itu seperti halal, haram, kemudian makruh, kemudian mubah, kemudian apa lagi? Sunnah. Apa itu halal? Apa itu haram? Apa itu wajib? Apa itu makruh? Itu dijelaskan tuh dalam fikih itu. Nah, kalau kita paham itu, berarti satu tanda Allah sudah sayang kepada kita. Ya, kita tahu rukun wudu, kita tahu sunnahnya wudu, kita tahu makruhatul wudu. Karena dalam setiap amal itu, dalam setiap amal yang kita kerjakan, itu pasti akan mengumpulkan 5 perkara. Yang pertama akan ada syarat. Yang kedua akan ada rukun. Yang ketiga akan ada sunnah, makruh dan nawakid. Artinya perkara yang membatalkan. Contoh, misalnya begini, saya tulis. Dalam setiap amal, perhatikan. Ya. Dalam setiap amal kita, amal apapun, amal itu artinya yang terkumpul dalam rukun Islam itu ya. Ada 5 tuh. Ya kan? Salat, contohnya salat. Maka dari amal salat ini dia akan ada pertama rukun. Pertama syarat. Yang kedua rukun. Yang ketiga sunnah. Yang keempat makruh. Sunnah ini makruh. Yang kelima artinya nawakid. Nawakid itu artinya perkara yang membatalkan, batal amal. Contoh, sunnah, sholat. Syarat sahnya sholat, pertama dia harus suci. Syarat. Yang kedua, dia harus mengetahui arah kiblat. Nah,
Ya kan? Yang ketiga, dia harus tutup aurat. Auratnya perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Auratnya laki-laki di atas dari mulai baina surrah wa rukbah. Dari mulai pusar sampai di bawah lutut. Ini namanya syarat. Sehingga kalau kita mengerjakan sholat syaratnya tidak sempurna, kira-kira sah nggak sholatnya? Pertama tuh, itu bagian dari fikih, bagian dari fikhan fiddin. Kalau kita paham ini atau kita pernah belajar ini, walaupun kita nggak paham, tetapi kita belajar, berarti tanda Allah cinta kepada kita. Kemudian yang kedua rukun sholat. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ini dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah, masyitum, terserah antum. Mau berdiri, mau duduk, mau tidur miring, mau tidur terlentang, terserah, bebas. Tapi kalau dalam sholat fardu, maka wajib berdiri bagi yang mampu. Yang kedua apa tuh? Yaitu takbiratul ihram. Takbir. Yang ketiga baca Al-Fatihah. Nah, ini rukun. Ketika kita mengerjakan amal sholat, sementara kita tidak menyempurnakan rukun, syaratnya sudah sempurna, tetapi kita nggak membaca Al-Fatihah, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Nggak sah, ya kan? Nggak sah kita. Nah, dari rukun ini nanti dalam sholat dibagi lagi. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kita nggak bahas fikih sekarang. Baik, terus yang ketiga, dalam amal sholat ada sunnah. Apa perkara yang harus kita sempurnakan dalam sunnah? Oh banyak. Contoh misalnya, kalau memungkinkan untuk baca doa iftitah, silakan baca doa iftitah. Baca doa iftitah bagian dari sunnah. Kalau kita memungkinkan baca ta'awud, silakan baca ta'awud sebelum baca Al-Fatihah. Kemudian mengucapkan amin bagi laki-laki. Kalau buat perempuan itu ikhtilaf bainal ulama. Bahkan kalau suaranya sampai menjadikan fitnah untuk kaum Adam, maka perempuan haram mengucapkan amin. Walaupun mereka berjamaahnya bareng-bareng mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Baca surat. Ini termasuk bagian dari sunnah. Kemudian makruhatul sholat. Apa aja? Oh, terjana antum sholat kepalanya ke atas, ya, ke atas. Tidak menundukkan apa? Tidak menundukkan pandangan. Yang kedua, sholatnya tungak tengok. Batal nggak kalau tungak tengok? Nggak batal, ya. Karena syarat sahnya sholat adalah hati kita menghadap ke arah kiblat. Terus perkara yang membatalkan sholat, apa aja nih? Oh yang pertama adalah semua perkara yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Semua perkara yang membatalkan wudhu pasti membatalkan sholat. Tapi tidak setiap yang membatalkan sholat itu membatalkan wudhu. Contoh gini, saya mau tanya, kalau setelah wudhu kita ngerokok batal nggak? Batal nggak? Nggak batal. Tapi kalau lagi Allahu Akbar, batal nggak? Batal. Habis wudhu makan batal nggak? Tapi kalau lagi sholat, kata Nabi, kalau antum lagi sholat, kok ada daging yang menyempil walaupun hanya lukmatan, walaupun hanya secuil, dan antum telannya sengaja, batal sholatnya. Itu namanya nawakid, perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu syariat. Dalam amal apapun, dalam amal zakat juga sama, amal puasa juga sama, amal haji juga ada. Nah, dari setiap yang rukun, dari setiap amal ini pasti akan mengumpulkan 5 keadaan. Ini wajib. Kalau antum paham ini, berarti Allah sayang sama antum. Itu tandanya tuh pertama tuh. Jelas di sini insya Allah? Jelas ya? Maka kita harus belajar ilmu fikih. Ya, sering saya sampaikan berulang kali dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum karyanya Syekh Al-Jarnuji. Beliau mengatakan ilmu yang wajib kita pelajari itu 3. Sebelum antum belajar
hadis, sebelum antum belajar ilmu sorof, sebelum antum belajar ilmu apalagi mustalahul hadis, antum harus menguasai pertama ilmu tauhid. Itu cukup, ilmu tauhid. Yang kedua ilmu karena fikih itu yang menjadikan amal kita diterima atau nggak diterima, sah atau tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu Al-Quran. Loh, antum kalau baca Al-Fatihah dalam sholat kok nggak sampai tidak sempurna tasdidnya, maka nggak sah kok Al-Fatihahnya. Coba, Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nggak sah sholatnya seorang hamba yang dia tidak menyempurnakan Al-Fatihahnya. Nah, dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Kita harus paham tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan harus paham kita tuh. Maka pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran, ya. Nggak usah kita bahas-bahas yang lain itu bid'ah. Lu sempurnakan dulu deh rukun-rukunnya ini nih, ya. Wah ini bid'ah nih, perkara nggak boleh. Oh, nanti kalau kita bahas lagi tentang sunnah panjang di sini. Panjang sekali tentang sunnah, banyak sekali. Coba saya mau tanya, sunnah dalam sholat ada berapa coba? Ada dua. Yang pertama sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Ab'ad itu dua aja, doa kunut dan tahiyat awal. Ya, hayat itu ada banyak. Ya, hayat itu ada banyak. Pokoknya selain ab'ad pasti hayat, itu sunnah. Saya mau tanya, takbir 7 kali dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sunnah atau wajib? Yang wajib angkat tangan, yang wajib. Jangan lip sync gitu. Wajib. Kalau seumpama antum pas kebetulan sholat imamnya lupa, dia hanya takbiratul ihram, kira-kira batal nggak sholat Idul Fitrinya? Kok diem sih? Jawab dong. Tidak, tidak batal. Kok bisa? Karena takbir yang 7 kali itu bagian dari sunnah hayat. Kalaupun nggak takbir ya nggak, kalaupun nggak 7 kali ya nggak apa-apa. Yang penting takbiratul ihram itu harus kita kerjakan. Jangan sampai pas imam rakaat kedua misalnya Allahu Akbar, Bismillah, takbirnya kurang tat, gitu lah. Nah itu kita harus paham. Nah kalau kita sudah mengetahui ini, maka berarti Allah sayang kepada kita. Pertama itu, yuwaffiqhul a'mal qabla mautihi. Allah akan berikan taufik kita untuk beramal sebelum kita mati. Seneng sama sholat tuh seneng, sama ngaji tuh seneng, sama ibadah tuh seneng, sama kebaikan tuh seneng, sedekah tuh seneng banget. Masya Allah, ngedidik anak ya seneng untuk kebaikan, asal apa-apa tuh seneng buat kebaikan. Itu tandanya Allah sayang. Makanya di dalam pertama kata beliau adalah alla yubali bimuka natihi ingdan nas bima kanatihi ingdan nas idza kanat makanatuhu indallahi sholihatan. Pertama nih, di antara tanda hati yang suci, di antara tanda hati yang bersih, di antara tanda Allah cinta kepada seorang hamba, yang pertama adalah alla yubali bima kanatihi ingdan nas, tidak peduli akan kedudukannya di hadapan manusia, yang penting dia punya kedudukan di hadapan Allah. Pertama ini, dia nggak peduli sama omongan manusia, terserah dah lu mau ngapain deh. Dia nggak peduli dengan kedudukannya dia di hadapan manusia, karena manusia tuh kalaupun muji ya pasti ada maunya. Nggak ada lu manusia yang tulus memuji seseorang tuh nggak ada, pasti akan ada embel-embelnya. Makanya di sini dikatakan idza kanat makanatuhu indallahi sholihah. Yang penting dia di hadapan Allah punya kedudukan. Ini pertama nih. Kalau kita sudah punya derajat ini,
maka kita berarti punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, makanya kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan kun indallahi khairun nas, jadilah kamu orang yang paling baik di hadapan Allah. Jadilah kamu manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya kita harus amal. Terus beliau mengatakan wa kun ingdan nafsi syarrun nas, dan jadilah kamu manusia yang paling buruk menurut pandangan kamu. Yang kedua tuh pesanan Sayyidina Ali itu. Pertama, kun ingdan nasi khairon nas, jadilah kamu manusia yang paling baik di hadapan Allah. Yang kedua, wa kun ingdan nafsi syarron nas, dan jadilah kamu manusia yang paling buruk menurut pandangan kamu. Kalau kita ngelihat ada anak kecil, maka kita dalam hati husnuzon, masih kecil, dosanya belum banyak, ahli surga. Kalau kita ngelihat orang yang lebih tua dari kita husnuzon, amalnya sudah banyak. Kalau kita belum banyak, jadi ngerasa rendah aja. Jangan nggak ngerasa rendah, ya. Orang tuh kalau nggak ngerasa rendah, maka dia tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wa kun ingdan nasi rajulam minan nas, dan jadilah kalian manusia yang biasa saja di hadapan orang lain. Jadi nggak usah menampakkan keilmuan, nggak usah menampakkan kalau gua nih orang berada, nggak usah menampakkan kalau gua nih pangkatnya jenderal, nggak usah. Ya, yang penting Allah pandang kita. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Habib Umar, alla yubali bima dhahaba alaihi. Yang kedua, ini saya dapat kemarin waktu ngaji di Plaza Indonesia. Yang kedua, alla yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinuhu saliman. Kata beliau, tidak peduli jika ia kehilangan dunianya selama agamanya baik-baik saja. Ini nasihatnya Habib Umar tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau nggak wali nggak mungkin punya santri di seluruh penjuru dunia, pasti ada santrinya. Ya, tapi walaupun beliau seulama kayak gitu, tetap aja ada aja yang nggak seneng. Ya, ada suka lihat video-video yang menjelek-jelekan beliau. Ya Allah, beliau tuh menasihatnya gitu, alla yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinuhu saliman. Tidak peduli jika ia kehilangan dunianya selama agamanya masih baik-baik saja. Contoh gini, ini dihadapkan dengan dua keadaan nih. Besok insya Allah tanggal 27 kita akan keluar 3 hari nih misalnya nih ke Bandung nih. Sementara ada proyek nih, gimana nih? Dia nggak kehilangan dunianya nggak jadi masalah, yang penting agama gue selamat. Bisa kayak gitu nggak? Kalau kita masih mementingkan duniawi kita, berarti ya kita belum termasuk hati yang suci, berarti kalau gitu. Ya, bukan kata saya ya, kata Habib Umar ya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan dua perkara ini nih, bagaimana keadaan kita nih, dunia kita dengan agama kita ini? Kalau kita lebih mementingkan agama kita, berarti antum tahu. Antum termasuk orang yang disucikan hatinya oleh Allah. Tapi kalau ketika dalam dua keadaan ini, kok kita lebih mementingkan duniawi kita sehingga sampai akhirnya agama kita hilang. Agama di sini artinya kita nggak sampai beramal, maka waliya'udzubillah min zalik, berarti hati kita sedang rusak. Itu yang kedua tuh, ngeri banget yang kedua kan. Tidak peduli dengan dunianya, kehilangan dunianya selama agamanya baik-baik saja. Apalagi besok keluar 3 harinya tanggal 27 lagi. Pas Rabu malam Kamis, wah itu berat banget itu. Kemudian yang ketiga kata beliau, alla yubali bisukhtin nas idza kana Allahu ta'ala anhu radin. Yang ketiga, tidak peduli akan cacian orang lain sementara dia sudah mendapatkan ridhonya Allah. Nggak peduli orang lain mau ngomong apa sama dia. Ya kan, lu
Ngapain sih di masjid aja lu hidup? Lu ngapain sih begitu aja? Lu ngapain sih? Pokoknya banyak yang ngomongin dia. Tumben lu, ya kan, sekarang ke masjid. Jadi wali lu ya sekarang ya. Apalagi ada masalah banyak lu ya. Lu tiap hari gue lihat sekarang tahajud melulu. Udah kayak wali aja, biarin aja orang ngomong, terserah. Yang penting Allah ridho gembus. Yang penting Allah ridho. Makanya kata Syekh Ibnu Athilah Sakandari, beliau mengatakan, ardi rabbak wala tubali siwahu wala takhab syai'an wa anta fihi mahu. Kalau kamu sudah dapat ridha Allah, wala tubali siwahu, jangan kau pedulikan orang lain. Wala takhab syai'an, jangan kau takut kepada sesuatu, wa anta fihi mahu, sementara engkau dalam pelukan aku, kata Allah. Jadi buat apa kita ngurusin omongannya orang? Buat apa kita ngurusin orang lain, ya kan? Kita juga nggak ngambil manfaat dari mereka, ya kan? Apa yang kita dapatkan dari mereka, ya? Nggak ada. Maka kalau kita sudah dalam lindungannya Allah, kita nggak perlu ngurusin orang lain. Nah, itulah para sahabat, itulah Rasulullah dan para sahabat. Nabi Muhammad itu nggak jadi masalah, orang Mekah nggak suka. Ya kan, orang Mekah tuh selama 13 tahun Nabi berdakwah di Madinah, di Mekah, banyak sekali 80% orang Mekah nggak suka dengan dakwahnya Nabi. Tapi Nabi tetap berjalan, karena dakwahnya bukan karena manusia, dakwahnya karena perintah Allah. Kalau kita dakwah ngajak orang nggak senang sama kita, udahlah gue males ngomongin dia lagi. Kayak tadi ada salah satu jamaah ngomong sama saya, udahlah sekarang saya malas ngomongin dia. Terserah dia mau buat baik atau buat buruk, terserah dia. Lalu antum nggak boleh begitu. Kalau dakwah karena Allah, apapun keadaannya, apapun yang terjadi, dia tetap jalan. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu berdakwah 950 tahun. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Dakwahnya tuh siang dan malam. Kalau kita tuh cuman pas lagi keluar 3 hari aja, pas lagi 40 hari aja, pas lagi ingat aja, ya kan? Baru dakwah 2 hari, orang nggak mau datang. Udahlah gue malas sama dia sekarang. Diajakin nggak pernah mau. Nah, kalau kita masih sakit hati sama kayak gitu, berarti kita belum menjadi wakun ingdan nafsi wakun ingdallahi khairon nas, belum menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah itu buat siapa sih? Buat diri sendiri. Bener gak? Kalau kita mengajak kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah lambat laun keburukan-keburukan kita akan Allah hapuskan dengan kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Dakwah itu kan gampang. Yuk sholat, jangan begitu, itu nggak baik. Itu kan udah bagian dari dakwah. Bukan harus ketok-ketok pintu. Ya kan, ketika kamu melihat kemungkaran di depan muka kamu dan kamu melarang, itu sudah bagian dari dakwah. Paham ya di sini insyaallah ya? Ketika antum ada risau kepada teman antum dia tidak mengamalkan agama, itu termasuk bagian dari dakwah. Paham di sini insyaallah teman-teman. Jadi jangan pernah capek dalam mengajak kebaikan. Loh, bisa jadi kalau dia kalau dia tidak mau menerima ajakan kita, insya Allah mungkin ada anaknya dia, nanti ada cucunya dia yang nanti akan menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Makanya tetap pesannya Sayyidina Ali, kun ingdallahi khairun nas, jadilah orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nggak mikirin apa-apa, para sahabat juga nggak mikirin apa-apa. Coba Sayyidina Abu Bakar ditinggalkan keluarganya, ya kan? Sayyidina Mus'ab bin Umair, coba. Kita tahu bagaimana ceritanya Mus'ab bin Umair, seorang sahabat, seorang anak muda yang kaya raya. Beliau tuh kalau pakai baju, maka bajunya itu pasti baju yang paling mahal di masanya. Kalau pakai sendal yang paling mahal di masanya. Tapi ketika beliau kenal Islam, beliau tinggalkan semuanya, diusir sama orang tuanya, nggak jadi masalah, karena dia paham kalau dia sudah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Di sini beliau mengatakan alla yubali bima dhahaba alaihi minad dunya idza kana dinuhu saliman. Kalau secara duniawi kira-kira Mus'ab bin Umair rugi enggak? Rugi. Tapi beliau tuh enggak jadi masalah meninggalkan dunianya, yang penting agamanya saliman selamat. Ini tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Thaif Nabi SAW juga sama. Dengan harapan beliau datang ke Thaif untuk berdakwah ke sana, mungkin husnuzonnya dalam hati Nabi, orang-orang Thaif akan menerima ajakan beliau. Ternyata lebih parah penolakannya daripada orang-orang ahli Mekah. Tapi beliau tetap santai. Gua punya Allah, nyantai aja. Bahkan beliau ketika dalam puncak dengan Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala sebagai anak angkatnya Nabi, Sayyidina Zaid bin Harisah sudah nggak kuat melihat bentuk tubuhnya Nabi itu udah aneh lah, udah bonyok di sininya, udah keluar darah, dilemparin, disiram dengan kencingnya unta. Masya Allah, Nabi itu Masya Allah. Tapi tetap beliau tuh, kata beliau kepada malaikat-malaikat yang datang menawarkan bantuan agar Rasulullah, kalau Rasulullah mengizinkan, siap tuh orang-orang Taif dihancurkan sebagaimana Allah menghancurkan kaum terdahulu yang kafir, yang tidak beriman kepada nabinya. Apa jawaban Nabi? Jangan. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu. Jalan capek, ketiduran di di tempat yang bernama Adas, bangun, beliau berdoa, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, enggak jadi masalah mereka enggak senang sama saya, yang penting kau ridho sama saya. Ini loh, dai itu kayak gini, dai itu. Orang beriman tuh kayak gitu, mentalnya mental kuat ya. Jangan baru dakwah ke satu pintu diusir, udahlah gua enggak mau jadi mutakalim lagi. Waduh, Masya Allah. Iya, saya pernah jaulah di salah satu tempat di daerah Bogor. Itu ke salah satu ulama lah ya. Gak usah dakwah di sini, gak usah ngajak-ngajak orang baik di sini, buat orang baik, buat jadi orang baik katanya. Saya kiainya nih katanya. Semua masalah saya yang tanganin katanya. Iya Pak Kiai, mohon izin. Kami izin tinggal di masjidnya Pak Kiai. Nggak ada katanya. Itu saya lagi jalan kaki tuh, masih muda tuh 2011 kalau nggak salah itu. Jalan dari markas Kebonjeruk ke Jonggol, jalan kaki lewat Harmoni siang-siang coba tuh. Allahu Akbar. Dulu kan belum ada kompor gas ya, masih pakai kompor apa? Aduh. pakai sorban, ditutupin kepalanya karena malu. Tapi Nabi mengatakan orang yang ketika malu di dunia mengamalkan agama, nanti Allah akan jadikan wajah-wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Masya Allah, ketika dia malu-malu kan, ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua di antara tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, wa zahadatan fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan zuhudkan dia dalam urusan dunia. Apa itu zuhud? Imam Ghazali mengatakan an-nazru ila dunya bi'ainiz zawal. Zuhud adalah memandang dunia dengan pandangan yang biasa saja, nggak terkesan. Ya, bukannya nggak punya. Kalau ada orang nggak punya, bukan zuhud, dia nggak punya duit mungkin. Ya, nah, jadi zuhud tuh kayak gitu. Zuhud itu adalah an-nazru ila dunya bi'ainiz zawal, memandang dunia dengan pandangan yang biasa-biasa saja. Enggak ya, kalau kata Haji Ridho, udahlah los aja, hilang mah hilang aja gitu, zuhud namanya kayak gitu tuh. Enggak dicari-cariin, enggak dilap-lap ya kan, ini mobil gua baru nih segala macam gitu, enggak. Tapi nyantai aja dia. Kemudian kata seorang ulama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan lafaz zuhud itu kan ada 3, zai, ha, dal, kayak gini nih. Jadi lafaz zuhud itu ada 3. Ya, zuhud, zahada, ya. Ini ada artinya setiap huruf nih. Setiap huruf ada artinya.
Fazai'u zadun lil ma'ad. Lil ma'adi. Apa artinya? Sibuk dengan urusan sibuk urusan akhirat. Lagi-lagi akhirat. Udah, kayak gini aja memang. Ya kan? Sibuk dengan urusan akhirat. Zai yang pertama nih. Ngapain? Ya udah dia buat amal aja di dunianya. Ya, zai ha dal. Apa? Zai bukan za ya, zai ha dal. Di mana keluarnya huruf zai coba? Bu Haji Pri, Bu Haji Siti. Hah? Apa? Di mana keluarnya huruf zai? Di mana? Ujung lidah. Kemana itu? Ditempelkan ke gigi sanaya ul. Ada berapa huruf yang keluar darinya? Sod, sin, zai. Bisa kayak gitu, bisa. Mumet. Iya. Sod, sin, zai. Itu keluarnya barang. Ketika nanti ada huruf, kalau misalnya ada huruf zai ketemu dengan huruf sod, maka itu nanti jadinya idgham mutajannisain. Apa itu idgham mutajannisain? Artinya adalah bertemunya dua huruf dalam satu mahrot. Mumet dari kepala itu. Udahlah, nggak usah. Tapi harus wajib paham itu loh. Ya, wajib dipahami. Yang pertama zai. Az-zuhdu salah satu ahruf, zayun. Fazayu zadulil ma'ad, yaitu artinya mempersiapkan bekal untuk mati. Nah, mempersiapkan bekal untuk mati. Apa aja persiapan bekalnya? Banyak. Persiapan bekalnya adalah amal. Bagaimana ayatnya itu? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang-orang di dalam kubur, mereka akan minta kepada Allah dengan satu permintaan yang sama, supaya mereka Allah kembalikan ke dunia agar mereka menjadi orang-orang yang yakin. Nah sekarang bagaimana mau yakin kita? Karena hati kita sudah tertutup. Ya, padahal Nabi sudah sampaikan, yuk amal yuk jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kemarin kita sudah bahas 5 keuntungan orang yang mengerjakan berjamaah di masjid. Ya kan? Masya Allah, banyak sekali keuntungannya itu, Masya Allah. Kenapa hari ini kok kita nggak mau mengamalkan itu? Karena belum tampak semuanya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jalla Jalaluh mengawali surat Al-Baqarah di ayat kedua dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifatnya orang beriman tuh 3 dalam awal surat Al-Baqarah. Pertama apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya kepada perkara yang ghaib. Nah, amal-amal yang sekarang kita kerjakan ini teman-teman, sekarang belum tampak. Tampaknya nanti kalau sudah pas sakaratul maut. Ya, pas sakaratul maut baru tampak. Baru semua tuh. Oh, ternyata bener ya ada siksa kubur. Oh, ternyata bener ya ada nikmat kubur. Ada semua itu. Makanya yang dimaksud dengan zuhud, kata Sayyidina Abbas, adalah orang yang punya dunia tetapi sibuknya ngurusin agama untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Ya, antum nih lihat deh, kita ini sudah sibuk dengan dunia kita. Kalau nggak mempersiapkan untuk mati itu, Masya Allah, jangan jadi orang yang celaka. Itu di awal fadilah sedekah, manusia itu dibagi menjadi 4 kata Nabi. Ini sering banget sekarang saya ulang-ulang ini. Ya, yang pertama
orang yang beruntung. Itu dalam fadilah sedekah bab pertama. Itu kalau nggak salah ya 3 lembar dari mulai pembukaan itu. Yang pertama, orang yang beruntung. Siapa dia? Dunianya kaya, akhiratnya kaya. Dunianya Allah cukupi nih, hartanya nih, semuanya dia punya. Akhiratnya juga dia kaya raya. Pertama nih. Yang kedua, kata Nabi, dia kurang beruntung. Orang yang dunianya kaya, akhiratnya miskin. Dia di dunianya Allah banyak berikan anugerah-anugerah duniawi, tapi sama amal malas, sama sholat nggak mau, sama ngaji ogah-ogahan, pokoknya sama amal dia malas lah. Ini dunianya Allah kasih, tetapi akhiratnya nggak Allah kasih. Yang ketiga nih kata Nabi, ini lebih kurang beruntung lagi. Yang ketiga nih dia sama, nomor 3 di urutan nomor 3. Dunianya miskin, akhiratnya kaya. Artinya gini, dia orang ketika di dunia cukup lah, atau bahkan kurang, ya kan? Tetapi dia getol sama amal, semangat baca waqiahnya semangat, baca tabaroknya semangat, sedekahnya semangat walaupun sedikit. Tapi ada lagi yang lebih parah kata Nabi. Ini paling rugi. Aksarul khasirin kata Nabi. Serugi-ruginya orang yang paling rugi. Siapa? Yang terakhir kata Nabi. Yang terakhir adalah dunianya nggak Allah kasih, akhiratnya melempem juga, miskin juga. Nauzubillah. Dan itu kata Nabi termasuk orang yang sombong. Coba antum sekarang pikirkan dalam hati, kita ada di posisi nomor berapa? Coba. Dunianya kita punya nggak? Nggak tahu, ya kan? Udah gitu sholat subuh masih kesiangan lagi. Udah mas sumpek, sholat subuh kesiangan, makin Allah kasih sumpek. Bener. Pertemuan kemarin kan sudah saya bahas 5 keuntungan orang yang mengerjakan jamaah, ya kan? Yang pertama kata Nabi, Allah akan selesaikan semua kehidupan dunianya. Kok masih antum gak percaya sama omongan Nabi? Udah mah stres, rumah masih ngontrak, pusing kepala, belum bayar kontrakan, anak minta jajan gak dikasih, tapi subuhnya masih melempem. Coba, tapi masih gak mau amal. Lagi-lagi saya sampaikan perkataannya Sayyidina Hasan Al-Basri rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuhu fid dunya fanafishu fil akhirah." Apabila antum melihat orang yang dunianya punya lebih, maka kejarlah lewat akhiratnya. Coba, ini dunia kita nggak punya lebih, ya kan? Amal males, baca waqiah nggak mau, bahkan kita kadang-kadang nyalahin amal. Mana sih gue udah sholat duha tapi nggak kaya-kaya. Mana sih gue udah baca waqiah tapi kok nggak Allah selesaikan masalah. Kata Nabi, akhirnya Nabi yang disalahin. Nauzubillah min zalik. Katanya Nabi bilang, barang siapa yang baca waqiah istiqomah setiap malam, lam yaftakir abada, maka tidak akan fakir selama-lamanya. Tapi gue pusing aja kepala. Lu gak yakin sama janji Nabi. Bukan Nabi yang salah, tapi lu yang banyak dosa. Bener gak? Kita yang banyak dosa, sehingga kita gak ada keyakinan dengan itu. Akhirnya nyalahin amal. Nauzubillah min zalik. Maka antum tinggal pilih aja. Antum mau jadi posisi nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Nauzubillah min zalik. Dan Nabi mengatakan orang yang nomor 4 itu orang sombong. Nabi bilang, siapakah orang sombong itu? Orang sombong itu kata Nabi adalah orang miskin yang tidak mau mengamalkan perintah Allah. Udah miskin, ya kan? Ramadan bawa izin ya, bawa gerobak, tapi ngerokok. Innalillah, dia mau apa yang didapat dia coba? Nauzubillah min zalik. Ghamtun nas wa batarul haq. Ya kan?
Artinya orang sombong tuh kata Nabi dua. Yang pertama suka ngerendahin orang lain, yang kedua nggak mau menerima kebaikan. Itu sombong kata Nabi itu. Maka kita jangan sampai jadi orang nomor 4. Ya kan? Ya kalau dunianya kita udah aman, akhiratnya nggak aman, sih agak mending lah ya. Mending nggak? Udah Allah kasih senang di dunia, ya kan? Atau enggak kita jadi orang nomor 3. Ya, dunianya nggak mending, tapi akhiratnya kita jadi orang kah? Jangan jadi orang nomor 4. Di dunianya mumet kepala, akhiratnya makin belangsak ya. Itu tuh. Itu silahkan dibuka dalam Fadilah Sedekah bab pertama itu. Kita pikir diri kita coba apa, Masya Allah, ya kan? Kalau kita mengamalkan agama, hari ini kenapa kita Allah berikan kesedihan-kesedihan, Allah berikan kesumpekan dalam hidup? Cuman satu, karena antum tidak menjadikan Allah sebagai solusi antum. Karena antum tidak menjadikan agama sebagai solusi. Jadi kalau kita punya masalah, solusinya kita bikin status sih. Iya. Itu dalam riwayat hadis, Nabi mengatakan barang siapa yang mengadukan keluh kesahnya kepada manusia, ya. Nih dengarkan baik-baik ini. Barang siapa yang ketika dia punya keluh kesah dan dia mengadukan kepada manusia, maka Allah akan tambah kesusahannya menjadi 10 kali lipat. Jangan sampai nggak punya uang dibikin status, aduh sekarang nggak bisa makan. Iya. Kalau kita bikin status, orang yang nggak senang sama kita, mampus lu kan, nggak punya duit. Ya kan? Terus orang yang dekat sama kita, aduh gimana ya, gue mau nolong gue juga pas lagi nggak punya duit. Ini nggak perempuan aja, laki-laki juga banyak. Ya kan, tegar dalam menghadapi masalah. Nggak usah bilang begitu. Lu sholat aja 2 rakaat udah tegar itu. Datang kepada Allah. Nabi itu mengatakan, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Apabila mengenai Nabi musibah atau kesusahan, maka Nabi menyelesaikannya dengan sholat. Para sahabat tuh dalam fadilah amal nggak punya garam aja sholat, nggak punya garam coba sholat, ya kan? Kita nggak punya duit, larinya ke pinjol, atau enggak lah, slot. Aduh kacau, hati-hati, ya kan? Kalau kita menyelesaikan masalah dunia dengan dunia nggak akan ketemu. Maka selesaikan nama masalah kita dengan akhir. Nabi udah bilang, kata Nabi gini, man sholla subha fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh. Ini satu sholat aja saya sampaikan ini. Nggak sholat duhurnya, nggak asarnya, nggak maghribnya, nggak isya. Cukup di satu sholat. Nabi mengatakan man sholla subha fi jama'atin. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, garis bawah berjamaah, kata Nabi dalam hadis sahih, fahuwa fi zimmatillah, maka Allah akan tanggung semua hidupnya. Antum kalau besok subuh masih kesiangan, wajalasa kata Nabi, dan dia duduk hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, falahu tamah, maka dia mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Kalau dia sholatnya 4 rakaat au arba'a raka'atin, atau dia mengerjakan 4 rakaat sholatnya, maka lam tamassahu jildahun nar, Allah akan bebaskan dia dari neraka jahanam. Ini keutamaan yang pertama, ya kan? Keutamaan yang keduanya, barang siapa yang mengerjakan, kata Nabi, Allah berfirman dalam hadits qudsi, kata Allah, awali harimu dengan 4 rakaat kepadaku. Akfika, kata Allah, aku akan selesaikan, aku akan cukupi kehidupanmu. Itu saya baca, bukan nggak baca saya baca 4 rakaat di sini. Ulama hadis mengatakan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat waktu subuhnya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu penting banget. Barang siapa yang mengawali harinya dengan 4 rakaat, kata Allah, ya, irka arba'a raka'atin fi awwalin nahri, kerjakan 4 rakaat di awal siang, kata Allah, maka aku akan cukupi semua kebutuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ini bangun tidur aja jam 5:30 kodok lagi kan. Udah gitu nggak langsung buru-buru kodok. Kopi dulu. Ya, iler masih kemana-mana, mana rokok, main handphone dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba mulai besok, yuk kita bareng-bareng kerjakan 4 rakaat di awal pagi. Insyaallah. Ya. Nggak usah lama-lama, coba. Bukan nggak usah lama-lama ya. Kita buktikan bagaimana janji Allah ini. 10 hari aja. Nanti setelah itu kita lebih istiqomah lagi. Kita mulai 10 hari pertama coba. Yakin Allah akan selesaikan semua urusan dunia kita. Insya Allah. Apa 4 rakaat tadi Bang Rahmat? 4 rakaat di awal siang itu apa? Enggak, apa aja? 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat salat subuhnya. Insya Allah di sini siap insya Allah. Kalau pas lagi nggak ada keperluan mendesak di rumah, mendingan di masjid baca-baca Yasin, ya, baca-baca Quran, ya, baca sholawat. Kalau nggak antum duduk aja lah di situ di masjid, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca Yasin, nggak bisa sholawat, udah duduk aja sampai isyraq. Insya Allah Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Insya Allah siap insya Allah. Terus wal ha'u, yang haknya itu apa? Hudan liddin. Ya, huda liddin. Nah, ini di sini nih. Huda liddin. Artinya petunjuk agama, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah itu mahal, teman-teman. Ya, hidayah itu apa perkara yang paling mahal di dunia ini? 1, yaitu hidayah. Makanya antum yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, jaga. Bagaimana cara menjaganya? Nabi udah bilang, pertama suhbatus sholihun, suhbatus sholihin, kumpul-kumpul sama orang soleh. Itu cara menjaga hidayah tuh. Kita ini siapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan cabut iman kita dari dalam hati. Ya. Ada siapa namanya yang hijrah pertama kali ke Habasyah yang murtad itu? Ubaidullah ya. Ubaidullah bin Jahsy, Ustaz Gifari. Ya, Ubaidullah bin Jahsy, orang yang ikut hijrah ke Habasyah pertama kali coba. 12 orang itu loh, itu dicabut imannya sama Allah. Ya kan? Karena nggak ikut perintahnya Nabi. Teman-teman tahu Abdurrahman ibnu Muljam? Tahu nggak? Emang udah pernah kenalan sama beliau, sama dia? Yang membunuh Sayyidina Ali. Ya. Jadi yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Bukan lagi penghafal Quran. Kalau seumpama ada orang baca Quran salah, langsung sama Abdurrahman bin Muljam, itu salah. Abdurrahman bin Muljam tuh saking lancarnya Quran tuh dibulak-balik bisa. Baca dari Anas ke Al-Baqarah bisa, apalagi dari Al-Baqarah ke Anas, dibulak-balik. Ya kan? Dia tuh bisa membenarkan mana yang salah, urutan-urutan itu. Tapi matinya kafir coba. Matinya kafir. Bal'am bin Bauroh, orang yang dekat dengan Nabi Musa, hari-hari bersama Nabi Musa, matinya kafir. Dia nggak percaya dengan Nabi Musa. Loh, itu pun bisa terjadi kepada kita. Ya, makanya cara untuk menjaga hidayah tuh kata Nabi, pertama suhbatul akhyar, kumpul sama teman-teman yang baik. Ya, lagi-lagi kalau punya masalah jangan pergi dari orang soleh, kumpulnya sama orang soleh biar selesai masalahnya. Kalau seumpama dia tinggalkan orang soleh, makin parah dia nanti. Nabi Ibrahim aja minta dikumpulkan sama orang soleh, masa antum enggak sih? Nabi itu doanya begini, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amalal ladzi yuballighuna hubbak. Artinya nih, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah untuk cinta kepada engkau ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan tumbuhkan dalam hatiku mencintai orang-orang yang mencintai engkau ya Allah. Wa hubba man amalal ladzi yuballighuna hubbak atau yuballighuni hubbak, dan aku mohon kepada engkau ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada dalam hatiku kepada amal-amal yang mendekatkan kepada engkau ya Allah.
Itu loh doanya Nabi. Setiap doa Nabi itu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi ballighuni hubbak. Itu doanya Nabi itu. Supaya dikumpulkan dengan orang yang soleh. Maka antum sering-sering kumpul sama orang soleh. Nah, kalau kata Kiai Ubed, yang paling tidak memberatkan kepada kita kumpul dengan orang soleh. Kalau kita mungkin ke Kiai jauh ya, mungkin kita mau ke Kiai kita mungkin ada di kampung, atau kita mau ke guru kita mungkin ada di mana tempatnya. Maka yang paling dominan banget kita kumpul dengan orang soleh adalah dalam satu hari 5 kali, yaitu sholat berjamaah. Itu paling aman itu. Jadi kalau kita sholat berjamaah, maka itu sudah tanda kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Terus yang ketiga apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Yang ketiga, wadalu dawamu ta'ah. Wadalu ya, dawamu at-ta'ah. Ya, artinya adalah istiqomah dalam mengamalkan agama. Kalau kata Ustadz Reza, istiqomah itu bukan terus-terusan, bukan. Tapi ada peningkatan dalam amal. Istiqomah itu gini. Saya sudah 5 tahun sholat witir hanya 1 rakaat. Ustadz Reza sampaikan itu bukan istiqomah. Istiqomah itu antum tuh ada peningkatan amal. Itu namanya ada istiqomah. Kalau hari ini kita dalam 1 tahun ini kita baca Quran 5 lembar misalnya, maka tahun kedua kita harus tambah 2 lembar jadi 7 lembar. Itu baru dikatakan istiqomah. Beliau sampaikan seperti itu. Benar juga. Dalam urusan dunia aja kita nggak mau stuck. Benar nggak? Kita nggak mau itu aja. Kita dunia tuh sudah Allah berikan motor 1, pengen motor yang kedua. Sudah Allah berikan mobil 1, pengen mobil yang kedua. Sudah Allah berikan rumah 1, pengen rumah yang kedua. Kan kayak gitu. Ya, maka masa urusan akhirat kita nggak mau lebih. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang miskin di akhirat. Inilah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama Allah fahamkan agama, yang kedua kata Nabi, idza habballahu 'abdan ibtalahu, tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, mencintai hambanya adalah Allah akan berikan masalah dalam hidupnya. Ya. Tapi ketika dia punya masalah, dia sabar, nggak dia ngeluh. Ya, maka dalam hidup ini hanya 2 yang Nabi ajarkan: bersabar atas musibah, bersyukur atas Yang lebih keren lagi, ada musibah dia syukur. Alhamdulillah ya Allah, baru dikasih sakit, ya kan, baru dikasih sakit pilek, belum dikasih sakit jantung. Alhamdulillah ya Allah, masih jatuh. Teman saya mah kelindes mobil ya. Jadi begitu terus. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di antara tandanya orang beriman itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan kalau kena musibah maka yang pertama kali dia ingat adalah Allah. Ada kena duri, orang beriman tuh dalam hadis Muntahab, kena duri aja nih, kena duri. Dan dia sabar, derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia nggak sabar, maka jadinya rugi. Sabarnya tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Apakah buat balasan bagi orang-orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang sabar nanti akan masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Dan banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang saya hafalkan tentang kebaikan-kebaikan, tanda kebaikan Allah sayang kepada kita. Yang terakhir nih, Nabi mengatakan idza ahabballahu 'abdan yassara lisanahu bis salati 'alan nabiyil mukhtar. Di antara tanda Allah cinta kepada hambanya, lisannya nggak pernah diem untuk mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kalau kita istiqomah sholawat, berarti tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Coba di sini angkat tangan. Irfa' aidiakum, siapa yang tiap hari sholawat 1000 kali? Masya Allah. Jangan kalah sama Pak Rukimin, ya. Oh iya, Pak
Parukimin minggu besok pas 1 tahunnya. Ya. Terus tadi terus tadi Syahid izin dia ngundang buat haul 1 tahunnya. Ya udah 1 tahun aja ya. Masya Allah. Tapi di kubur belum sampai 1 tahun, baru 1 menit setengah itu. Di kubur ya. Ya, Sabtu malam Ahad ngomong Parukimin. Insya Allah ya. Yang punya kesempatan waktu, kita kumpul-kumpul di Al-Mau'idhah, ngopi-ngopi di sana sambil mengenang cerita-ceritanya Parukimin, orang yang mati dalam perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan, ayo. Atau yang sholawat kepada Nabi, 500 kali. Alhamdulillah. Tentang masalah aurat. Aurat Laki-laki itu kan dari di atas putar, dari di bawah. ya. Kalau di atas putar otomatis laki-laki kadang-kadang terlakon setelah itu permainan bola. Ya. Itu masih tertutup. Tapi dalam memakai celananya itu di atas lutut. Dan bagaimana dengan orang yang melihatnya, apa termasuk dosa? Baik. Kalau seumpama dia punya kemampuan tegur. Kamu nggak boleh gitu. Kita nih sebagai laki-laki udah Allah kasih keringanan loh. Buat perempuan tuh capek loh, panas buat perempuan tuh seluruhnya loh. Hari ini kita marah sama istri yang keluar nggak pakai kerudung, tapi kita keluar rumah pakai celana pendek. Pantesan istri jadinya nggak taat sama kita, gitu kan. Dan hukumnya menutup aurat buat laki-laki pakai celana pendek di atas lutut itu wajib hukumnya. Sama seperti sholat ya, fardu ain ya itu ya. Udah Allah kasih keringanan, kenapa masih pakai celana pendek sih? Apalagi pakai celana yang warna kuning, ya boxer yang ada gambarnya itu. Aduh. Jadi kalau ya kita nggak bisa dong ngelihat orang, yang penting kita risau aja Pak. Risau, nggak dosa kita. Kalau dia tanggung jawab kita seperti anak, seperti mungkin keponakan, kita wajib ngomong. Atau teman yang kita di situ bisa bicara sama dia, wajib ngomong. Tapi kalau hari ini kan banyak nih, ya kan? Banyak banget kita lihat orang-orang yang masih laki-laki nih ya, laki-laki yang masih makai celana di atas lutut. Nah, itu usahakan teman-teman kalau mau beli celana yang di bawah lutut lah ya. Malu sama Allah lah ya, insya Allah ya. Jangan malu sama ustadznya, malu sama Allah. Ya, kita nih laki-laki nih udah alhamdulillah loh, auratnya nggak kayak perempuan. Perempuan di mana auratnya? Seluruh badan. Ya, fi shalah au fi khuruji shalah. Dalam salat atau di luar salat, kecuali muka dan telapak dan batnul kaf ini dan telapak tangan ini. Nah, seperti itu. Maka saya berpesan banget sama teman-teman yang sudah ngaji sama saya, usahakan perkara-perkara yang seperti itu, yang kewajiban buat diri kita tolong kita laksanakan. Atau enggak gini, pakai celana panjang tapi pakai apa namanya? Leggingnya. Apa? Leggingnya. Ya, yang penting nutupin aja buat laki-laki ya, buat laki-laki. Kalau buat perempuan jangan. Kalau buat perempuan jadilah antum seperti Sayyidah Fatimah yang lekukan tubuhnya tidak terlihat. Sayyidah Fatimah tuh saking malunya, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai suamiku, kalau nanti aku meninggal dunia, kuburkan aku di waktu malam. Ya. Dan Rasulullah ikut mengantarkan jenazah Sayyidah Fatimah. Jadi yang masuk ke liang lahatnya Sayyidah Fatimah tuh hanya 2 orang. Rasulullah dan Sayyidina padahal Nabi udah wafat duluan itu. Jadi saking beliau pesannya gitu. Jadi biasa aja Sayyidina Ali ngeliat Nabi, ya memang Nabi kan hidup, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Karena itu pesanan Sayyidah Fatimah, tolong jangan sampai ada tubuhku, jenazahku tubuhnya terlihat. Bahkan ini dalam hadis nih, nanti di sirot, ini hadis nih. Masya Allah, saya merinding nih. Sayyidah Fatimah tuh pernah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku tolong mintakan sama Allah, agar nanti aku menyeberangi sirat sendiri aja. Agar aku nggak kelihatan sama orang-orang katanya. Itu loh, Masya Allah. Segitu beliau bisa menjaga kehormatan badannya itu loh. Maka nanti
di sirat nanti kita semua diberhentikan dulu sama Allah. Yang lewat siapa? Satu perempuan, yaitu binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi nanti kalau nanti ingat perkataan saya ini di ngaji malam ini, nanti kalau nanti kita berjumpa di sirat, pas lagi kita diberhentikan dulu, ada apa nih? Oh, Sayyidah Fatimah lagi lewat. Sayyidah Fatimah lagi lewat, coba. Kita jangan menampakkan bentuk tubuh kita, apalagi yang perempuan. Insya Allah ya. Kata Rasulullah, Fatimah adalah pimpinan ratu di surganya Allah Subhanahu. Sementara Hasan dan Husain adalah pimpinan raja di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita yang laki-laki di sini mempunyai istri sebagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha. Amin ya rabbal. Maka antumnya harus jadi Sayyidina Ali. Antum pengen punya istri Fatimah tapi antum nggak kayak Sayyidina Ali, bagaimana tuh? Baik, ada lagi ya? Satu lagi. Apa Ustaz Gibari? Ini Ustaz. Ada dua. Ya. Yang satu saya lupa, ini satu aja. Kalau kita punya guru, kan ngajinya setiap mepet sholat isya, akhirnya lewat sholat. Terus setelah ngaji itu sholatnya sendiri. Oh gitu. Terus saya tanya kenapa kita nggak sholat bareng aja. Gak lama setelah itu muridnya bilang beliau mah makomnya beda. Makomnya beda. Ya. Lebih khusus sholat sendirian. Oh gitu ya. Gimana ya Ustaz? Antum nanya gimana apanya nih buat gurunya itu bagaimana nih? Ya, maksudnya kalau pandangan Ustaz gimana tuh? Saya nggak berani ngomentarin ulama ya Tati ya. Karena guru saya juga, ini nanti tolong di ini ya Mas Yudo ya, ini nggak usah di ini. Guru saya di Sukabumi juga ngajinya nih. Ngajinya kalau kita nih, kalau teman-teman pengen tahu ngaji dari maghrib sampai subuh, silakan datang ke pondok saya di Wardoy. Itu kalau ngaji abis maghrib langsung sampai jam 3. Nanti AA-nya, ajengannya ke dalam. Jadi sholatnya masing-masing. Tapi nggak bilang sholat sendiri lebih utama daripada sholat berjamaah ya. Kalau saya gini, dulu pernah ngaji. Iya baik. Ketika kita menganggap bahwa perkara yang diperintahkan Nabi itu tidak sempurna, misalnya gini, kan Nabi menganjurkan berjamaah. Terus dia bilang begini, saya mah lebih khusus sholat sendiri daripada berjamaah, itu salah. Karena nggak mungkin perintahnya Nabi bertentangan dengan amaliyah kita gitu. Misalnya ketika kita sholat sendirian ini dan kita mengatakan saya mah lebih khusyuk sendiri daripada berjamaah, kita yang salah. Karena Nabi pun mengajarkan berjamaah, dan Nabi dalam semua riwayat hadis tentang sholatnya Nabi nggak pernah sholat sendirian kecuali sholat sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, jangan salahkan nabinya. Nggak mungkin dong Nabi salah. Justru malah kalau kita sholat berjamaah di masjid, itu walaupun kita, kan Nabi bilang begini, kalau antum sholat berjamaah di masjid, kalaupun antum nggak sempurna bacaannya, maka ada bacaannya imam. Kalaupun imam nggak sempurna bacaannya, ada bacaannya jamaah-jamaah yang Loh sekarang gini, imamnya salah, makmumnya salah, semuanya salah. Maka Nabi mengatakan ada aminnya malaikat. Jadi seperti itu Ustadzku. Ya mungkin kiainya punya alasan sendiri ya. Kalau saya sih kurang setuju. Cuman kalau mengakhirkan waktu sholat karena mencari ilmu, itu nggak jadi masalah. Arido nih, sholat isyanya jam 8:30. Kenapa? Karena setelah maghrib kita ngaji, ya kan? Kita ngaji, yaitu perkara penting. Kemudian kita sholat isyanya diundurkan. Kenapa? Karena ada perkara ngaji. Kebon jeruk, Temboro tuh sholat isyanya jam 9:30. Kenapa? Karena setelah maghrib ada mutola'ah. Sehingga untuk tidak mengganggu mutola'ahnya, maka kita azam sholatnya diakhirkan. Tapi kalau sholat sendiri-sendiri, wallahu a'lam ya Ustadz,
itu kan santrinya yang bilang punya makom tersendiri, wallahu a'lam. Mungkin dia berjamaah sama keluarganya di masjid yang lain atau bagaimana. Ya Ustaz gitu ya Ustaz ya. Masalah ngaji sama beliau nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kurang berjamaahnya aja. Berjamaah mungkin ya wallahu a'lam ya. Berjamaah kan ya sunnah mungkin kata dia gitu ya. Nggak wajib gitu kan. Jangan sampai menjadikan perkara yang sunnah jadi wajib kan. Nggak tahu ya Ustaz ya. Saya nggak berani mengomentari ulama lah, apalagi ulama kayak gitu. Kata Nabi, luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Tapi saya kurang setuju dengan yang seperti itu. Kalau bisa sholat berjamaah, kenapa harus sholat sendiri? Harus sholat sendiri. Bahkan kalau kamu pergi ke masjid sementara jamaah sudah selesai, maka kamu akan mendapatkan pahala berjamaah. Itu saking pentingnya sholat berjamaah di masjid gitu. Tapi kalau kita sengaja sholat di rumah sendiri, tetap pahalanya satu. Kalau kita datang nih ke masjid sudah selesai, kita datang tetap ke masjid, maka dapat pahala 27 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Ustaz ya. Ada lagi yang kedua tadi? Udah ya, cukup ya insyaallah ya. Dah, semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini hujan, doa yang makbul itu ya doa ketika hujan dan setelah hujan, ya tahtal matar wa ingdal matar, yaitu doa pas lagi turunnya hujan dan setelah hujan. Kata Imam Syafi'i, kita sungguh-sungguh doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina wahdin nasa waj'alna sababan liman ihtada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidha'anna wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa jawazana wa lahum 'ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna. Qaf wal Qur'anil Majid biqayatuna. Yasin shifauna. Hamim hummal amru wa ja'alna nasrufa alaina la yungsarun. Bismillahi babuna tabaraka hitatuna yasin sakuna. Allahumma hdina wahdin nas wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma khir lana wa akhtar lana ya Allah. Khir lana wa akhtar lana ya Allah. Allahumma ja'al istima'ana hadza fi hadzal majlis ngaji plo istima'an mubarakah wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'al buyutana ka buyutis sahabah waj'al masajidana ka masjidis sahabah waj'al rijalana ka rijalis sahabah waj'al nisa'ana ka nisa'is sahabah waj'al hayatana ka hayatis sahabah waj'al mautana ka mautis sahabah waj'al sibyanana salihin Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Allahumma kammil ma'aniha
kammil ma'aniha wasi' aradiha ya Allah, khususan fi hadzal ma'had ar-ridha wasi' aradiha abqiha ila yaumil qiyamah Allahumma haula'i talamid wat tilmidat alladzina ja'u fi anha ilalam, khususan fi hadzal ma'had ar-ridha ya Allah, barik lana warhamna waftah lana yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfat a'yun innaka in takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana ya Allah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahlil jannah, Allahumma ij'alna min ahlil jannah wa la taj'alna min ahlin nar. Allahumma taqabbal wa awsil sabama qara'na hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan fi hadzal masjid, syamilatan balighatan fi hadzal majlis, syamilatan balighatan fi hadzal ma'had ya Allah, wa awsil sabama qara'na hadiyatan khususan ghafarallahu lahum dzunubahum wa satara ayyubahum wal jannata maswahum adkhilhum jannatal firdaus bighairi hisab wal adzab an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma akshurna yawmal qiyamati fi zumratis salihin ya Allah, wa akshurna yawmal qiyamati fi zumratil muttaqin, wa akshurna yawmal qiyamati fi zumratis syuhada. Allahumma adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab ya Allah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Isfa' lana ya Allah bi syafa'atil Qur'an, isfa' lana ya Allah bi syafa'atil Qur'an, isfa' lana fil qabr bi syafa'atil Qur'an, isfa' lana fi yaumil mahsyar bi syafa'atil Qur'an, isfa' lana fil mizan bi syafa'atil Qur'an, isfa' lana fi yaumil hisab bi syafa'atil Qur'an, isfa' lana fis sirat bi syafa'atil Qur'an. Adkhilnal jannatal firdausi ma'al Qur'an ya Allah, adkhilnal jannatal firdausi ma'al Qur'an wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Gifari nih Rabbana bi tarafana wa annana asrafana ala ladha asrafina tauba taghsil likulli hauban wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma fadlaw wa juddan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salli wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi aidadat as-sahbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi walhamdulillahi fil badi wat tanahi.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.